Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari kelas teknik sipil 3 anggota 1 Tommy Widya Ajisat Moko NIM 2017-14005 2 Dimas Syahrul NIM 2020-14069 3 Hana Aulia NIM 2020-14070 4 Arya Ahmad Haidar NIM 2020-14071 5 Rangga Welas NIM 2020-14080 6 Husnul Hidayah NIM 2020-14086. Di sini kami akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil dari tugas hidrologi mengenai analisis frekuensi. Sebelum masuk ke dalam pembahasan latihan soal, kami akan menjelaskan tujuan analisis dan beberapa rumus dari analisis frekuensi yang nantinya akan dijabarkan lebih lanjut dalam latihan soal. Analisis frekuensi. Tujuan dari analisis frekuensi data hidrologi adalah mencari hubungan antara besarnya kejadian ekstrim terhadap frekuensi kejadian dengan menggunakan distribusi probabilitas. Dengan analisis frekuensi akan diperkirakan besarnya banjir dengan interval kejadian tertentu seperti 10 tahunan, 100 tahunan, atau 1000 tahunan. Analisis frekuensi mempunyai beberapa macam rumus. Yang pertama, tendensi sentral. Tendensi sentral ini merupakan nilai rata yang dapat digunakan untuk pengukuran suatu distribusi dan mempunyai bentuk seperti berikut ini. X bar sama dengan 1 per N sigma I sama dengan 1 dikali XI. Dengan X bar itu merupakan nilai rata, XI atau X1 itu merupakan variabel random, N jumlah datanya. Rumus yang kedua, dispersi. Dispersi itu merupakan penyebaran data, itu dapat diukur dengan deviasi standar atau standar deviasi, dengan rumus S sama dengan akar dari 1 dikurangi N kurangi 1, N sigma I sama dengan 1 dalam kurung XI dikurangi X bar dikuadratkan, di mana S adalah deviasi standar. Rumus yang ketiga, dispersi. Koefisien varian adalah nilai perbandingan antara deviasi standar dan nilai rata yang mempunyai bentuk CV sama dengan S dibagi X bar. Dispersi yang kedua, kemencengan atau dapat digunakan untuk mengetahui derajat ketidaksimetrisan dengan rumus A sama dengan N dibagi dengan N dikurangi 1 dikali N kurangi 2 N sigma I sama dengan 1 X1 dikurangi X bar dipangkatkan 3. Diketahui data debit maksimum tahunan di Sungai Serang Stasiun Godong Jawa Tengah dari tahun 1951 sampai 1975 seperti ditunjukkan dalam tabel 7.1. Hitung nilai rata, deviasi standar, dan koefisien kemencengan. Tabel 7.2 debit maksimum tahunan Sungai Serang di Godong yaitu dari tahun 1951 sampai dengan 1975. Di sini sudah tabel 7.2 debit maksimum tahunan Sungai Serang di Godong. Tabel 7.2 ini dihitung menggunakan Excel, di mana kolom yang pertama ini menunjukkan kolom pengamatan data. Kolom yang kedua digunakan untuk menghitung nilai rata dengan cara menjumlahkan kolom yang kedua dari data yang pertama sampai dengan data yang ke-24, lalu dibagi dengan banyaknya data yaitu 24. Kolom yang ketiga menunjukkan selisih debit rata. Lalu kolom yang keempat itu digunakan untuk menghitung varian. Perhitungan varian ini dihitung dengan cara menjumlahkan kolom yang keempat yaitu dari data yang pertama sampai dengan data yang ke-24 lalu dibagi dengan banyaknya data yaitu 24 ditambah 1. Kolom yang kelima itu digunakan untuk menghitung koefisien kemencengan. Koefisien kemencengan ini
dihitung dengan cara menjumlahkan kolom yang kelima, yaitu dari data yang pertama sampai dengan data yang ke-24, lalu dikalikan dengan N, dibagi dengan N dikurangi 1, dikali dengan N dikurangi 2, atau jumlah dari data yang ke-24 dari kolom kelima ini dikali dengan 24, dibagi dengan 24 dikurangi 1, dikali dengan 24 dikurangi 2. Untuk lebih jelasnya lagi, kami akan menjelaskan dengan materi, dengan rumus yang sesuai dengan analisis frekuensi, di mana yang tadi sudah dijelaskan menggunakan data dari Excel, yaitu dengan rumus yang sudah ada dengan Excel. Kemudian kita akan mencarinya menggunakan rumus yang sudah ada sesuai dengan materi dari analisis frekuensi. Yang pertama itu kan mencari nilai rata. Hitungan dari nilai rata itu ditujukan dalam tabel 7.2 kolom 1 yang tadi itu, yaitu kolom 1. Kolom 1 ini menunjukkan pengamatan data. Kemudian kolom 2 itu kan menunjukkan debit maksimum tahunan. Nah, nilai rata itu dihitung dengan menjumlahkan kolom yang kedua dan dibagi dengan jumlah datanya. Kolom yang kedua, jumlah dari kolom kedua dibagi dengan banyaknya data. Yaitu setelah dihitung, dihasilkan 17.931 dibagi dengan 24, dihasilkan nilai rata 747,125 meter kubik per detik, yaitu ini dihasilkan 747,125 meter kubik per detik. Terus yang untuk lebih jelasnya, yaitu cara mencari nilai rata menggunakan rumus. Yang pertama, hitungan ditujukan dalam tabel 7.2, kolom 1 menunjukkan tahun pengamatan data, kolom 2 menunjukkan debit maksimum tahunan. Dari tabel, yaitu kolom 1 itu jumlah pengamatan data, kolom yang kedua itu jumlah dari debit maksimum tahunan. Lalu cara menghitung nilai rata itu dihitung dengan menjumlahkan kolom yang kedua dan dibagi dengan jumlah data atau N-nya itu 24. Menjumlahkan kolom yang kedua dari 981 dijumlahkan sampai dengan data yang ke-24, lalu dibagi dengan 24, dihasilkan X-bar-nya atau nilai ratanya 747,125. Itu hasil dari kolom yang kedua itu kan 17.931 dibagi dengan 24, dihasilkan X-bar atau nilai ratanya 747,125 meter kubik per detik. Selanjutnya, mencari deviasi standar. Kolom 3 menunjukkan selisih debit terhadap rata. Kita lihat dari kolom ketiga, selisih debit rata. Kolom 4 menunjukkan kuadrat dari selisih aliran XI dikurangi X-bar dikuadratkan. Varian itu merupakan penjumlahan dari kolom keempat dibagi dengan N tambah 1 atau dibagi dengan 24 ditambah 1. Kolom 4, kita lihat dari kolom 4. Penjumlahan dari kolom 4 dibagi dengan 24 ditambah 1. Itu dihasilkan akar dari varian merupakan penjumlahan dari kolom 4 dibagi dengan N tambah 1. Akar dari variansi itu adalah deviasi standar atau S sama dengan akar dari 747,125, yaitu dihasilkan 83,318. Lalu yang C, mencari koefisien kemencengan. Kemencengan dihitung dengan menggunakan persamaan 7.5, yaitu penjumlahan dari kolom 5 dikalikan dengan 24 dibagi dengan 24 dikurangi 1 dikali 24 dikurangi 2.
lalu dikalikan dengan jumlah dari kolom yang ke-5. Maka dihasilkan 491.533,915. Koefisien kemencengan dihitung dengan persamaan 7.6, yaitu CS sama dengan A dibagi S pangkat 3, di mana A dihasilkan 491.533,915 dibagi dengan S. S-nya itu 83,318 dipangkatkan 3, maka dihasilkan 0,850. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga pemaparan mengenai materi analisis frekuensi dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat diterima dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.